Mahkamah, tapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan 1 putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait. Ya, atau setidak-tidaknya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 yaitu kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bila mana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR, sebagaimana dijawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara penyelesaian serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk Undang-Undang Pemilu telah mengatur dengan tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga dan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, kemudian Tata Usaha Negara-Negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Selain daripada itu, Undang-Undang Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat kuasi peradilan seperti Bawaslu dan kemudian dengan Dewan Kehormatan DKPP guna menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga peradilan dan kuasi peradilan tersebut di atas, maka tercipta pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan dan tugasnya masing-masing. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lebih-lagi, jangka waktu ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 14 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku sekaligus mengabaikan adanya pengaturan
penyelesaian perselisihan pemilu sebagai ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Kalau semuanya perkara diajukan kepada pemilu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu kepada badan-badan peradilan sesuai kewenangannya tertulis di atas? Bila mana sudah, barang tentu badan-badan atau lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud, termasuk juga kepada pemohon. Bila mana ternyata pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan peradilan, maka artinya pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut adalah tidak tepat bila mana kemudian pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran dalam proses pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan lain kepada Mahkamah Konstitusi ini, yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu, yang memengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi hanya dalam waktu 14 hari. Padahal jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan, lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh termohon, yaitu KPU, dan jumlah suara yang dianggap benar oleh pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bila mana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu, apabila kemudian pemohon mendalilkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap tahapan tersebut memakan waktu berbelit-belit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilu itu sendiri, seyogianya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan dipersoalkan pemohon dalam forum yang terpisah. Misalnya mengajukan judicial review baik kepada tingkat Mahkamah Agung atau ke MK. Bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh pemohon sendiri. Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali ke pemohon, untuk mempersoalkan bila mana dianggap ada ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam hal penyelesaian persoalan mengenai pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak pemohon di kemudian hari. Bahkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017. Lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan, sekali lagi telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Artinya, pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.